Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahasiswa yang kami banggakan, selamat datang pada semester baru ini dengan mata kuliah baru. Saudara akan diperkenalkan dengan pengukuran psikologi. Insya Allah satu semester ke depan kita akan mempelajari dan mengenalkan pengukuran psikologi. Baik, Pak. Ya. Saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Apakah dalam keadaan bahagia? Bahagia. Kalau dalam keadaan sehat dan bahagia, berarti kita sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini. Apakah sudah siap? Siap. Oke. Pengukuran psikologi itu adalah nyawanya psikolog, ya, nyawanya psikolog. Selama ini psikolog itu ketika ingin mengetahui kejiwaan seseorang dengan cara wawancara, dengan cara observasi, namun ada tuntutan baru di dalam dunia ilmiah, butuh objektivitas namanya. Apa itu objektivitas? Objektif itu kita menilai sesuatu dengan nilai yang tepat, tidak subjektif, ya, tidak melalui perasaan. Berarti ada instrumennya. Kalau ada instrumennya, kita disebut dengan pengukuran. Oke, instrumen untuk mengukur dalam psikologi ada banyak. Kita akan mengenalkan satu persatu pada saudara dengan melihat kepada bahan ajar yang akan saya atau yang telah saya persiapkan. Ya. Nanti ya ada tugas yang akan diberikan selama melihat bahan ajar yang telah saya persiapkan ini. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Kalau bisa dimengerti, silakan siapkan kertas dan pena. Kalau tidak ada kertas dan pena, usahakan saudara untuk fokus. Nanti ingat apa saja kata-kata kunci yang belum dipahami. Ya. Bisa ya? Bisa. Video akan saya ulangi 2 kali. Kali pertama, video itu akan berjalan dari awal sampai akhir. Kali keduanya, kita akan potong-potong sejauh mana yang saudara ingin ketahui, kita akan stop. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Oke? Ya. Silakan untuk ditonton dan disimak. Kuliah Pengukuran Psikologi. Pemateri M. Hubal Khair, SPSI, MPSI, PKDP, PTP UIN, Imam Bonjol Padang, tahun 2025, slide 1, judul pembuka. Halo, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pengukuran psikologi. Video ini membahas konsep dasar yang penting dalam dunia psikologi. Slide 2, materi 1 pembahasan. Mari kita mulai dengan memahami apa itu pengukuran psikologi. Pengukuran psikologi adalah proses sistematis untuk memberikan angka pada aspek psikologis individu. Contohnya seperti mengukur kecerdasan, kepribadian, atau tingkat kecemasan. Slide 3, lanjutan 1 peserta 1. Pengukuran ini dilakukan menggunakan alat atau instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Tujuannya adalah untuk menggambarkan karakteristik psikologis secara objektif. Slide PAR, materi 1 bab 2. Lalu, apa fungsi dan tujuan dari alat ukur psikologi? Alat ukur ini digunakan dalam banyak konteks, seperti asesmen klinis, seleksi kerja, penempatan pendidikan, hingga penelitian. Slide 5, lanjutan 1/2. Dengan alat ukur psikologi, psikolog bisa membuat keputusan yang berbasis data, bukan sekadar berdasarkan intuisi atau dugaan. Slide 6, materi 1 QWERTY. Pengukuran psikologi didasari oleh teori psikometrik. 2 teori utamanya adalah teori tes klasik dan teori respons butir. Keduanya membahas bagaimana hasil tes mencerminkan karakteristik sebenarnya dari seseorang. Slide 7, lanjutan 1. Prinsip penting lainnya adalah validitas dan reliabilitas. Validitas memastikan alat ukur mengukur hal yang tepat. Reliabilitas memastikan hasilnya konsisten. Slide lepas, materi 1 pembabar. Psikologi bisa diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek.
seperti cara penyajian, aspek yang diukur, atau struktur tes. Slide 6, lanjutan 1/4. Ada tes kognitif seperti tes IQ, tes kepribadian seperti MBTI, hingga tes proyektif seperti TA. Penggolongan ini membantu kita memilih alat yang paling sesuai dengan kebutuhan. Slide 10, penutup. Demikian penjelasan singkat tentang pengukuran psikologi. Pertanyaan reflektif akhir. Apa tantangan terbesar yang Anda bayangkan saat melakukan pengukuran psikologi terhadap seseorang? Bagaimana cara mengatasinya? Jika Anda diberi kesempatan untuk mengembangkan alat ukur psikologi baru, aspek apa yang paling ingin Anda ukur dan mengapa? Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Baik, terima kasih. Silakan ya. Apakah untuk pengulangan? Oke. Untuk pengulangan dan untuk yang poin-poin penting yang ingin diketahui. Boleh. Ya. Silakan ulangi dan stop bagian mana yang saudara ingin ketahui. Ini dilakukan menggunakan alat atau instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Tujuannya adalah untuk menggambarkan karakteristik psikologis secara objektif. Alat ukur psikologi valid dan reliable, paham nggak saudara apa itu valid dan reliable? Tadi disampaikan dalam video bahwa valid itu mengukur yang sesungguhnya apa yang ingin diukur. Misalnya gini, saya dalam keadaan sedih diberikan alat ukur tentang kesedihan, seberapa tingkat tinggi atau dalam kesedihan saya, itu harusnya mengukur tentang kesedihan. Jangan sampai alat ukur yang diberikan adalah alat ukur tentang kebahagiaan, berarti mengukur atribut atau konsep yang berbeda. Maka validitas itu mesti terpenuhi kalau ingin membuat alat ukur psikologi. Itu yang pertama. Jadi gini, psikologi itu tidak bisa dia berjalan kalau alat ukurnya dibuat dengan semena-mena tanpa ada aturan. Ya. Maka ketat di bagian ini untuk mengukur apa yang ingin diukur mesti lolos secara validitas. Berkaitan dengan reliabilitas, yaitu konsisten secara hasil. Ya, alat ukur kita itu mesti konsisten hasilnya diukur hari ini, lalu beberapa hari kemudian diukur kembali, tidak banyak perubahan tentang hasil yang berkaitan dengan alat ukur tersebut. Kalau berkaitan dengan kebahagiaan kita, memang relatif berdinamika. Selalu bisa sedih, bisa senang. Oke, paham di bagian itu? Oke, coba kita lanjutkan sebentar, lalu potong atau berhentikan pada bagian tertentu. Cari oleh teori psikometrik. Dua teori utamanya adalah teori tes klasik dan teori respons butir. Oke. Keduanya membahas bagaimana Pada bagian teori ini, pada dasarnya dia menyatakan begini: kita jika diukur dengan alat ukur psikologi, ada namanya skor murni, ada namanya error. Oke. Skor murni itu apa? Apa adanya dalam diri kita. Sedangkan alat ukur itu menghasilkan sebuah hasil bisa jadi berbeda daripada skor murni kita dikarenakan adanya error. Saya memiliki IQ 120 disampaikan oleh alat ukur psikologi, tetapi sesungguhnya saya hanya memiliki kapasitas 110. Jadi 10 poin di atas tadi itu adalah error namanya. Diusahakan dalam teori ini bagaimana caranya alat ukur kita mendekati skor murni. Jangan sampai terlalu tinggi errornya atau terlalu rendah errornya. Paham ya? Bahwa error itu pasti ada dalam diri manusia, dikarenakan kompleksitas kebutuhan manusia dan kompleksitas tentang kepribadian manusia. Setiap harinya berdinamika terus, bahwa dia akan selalu berganti berkaitan dengan permasalahan hidup dan juga mood keseharian. Tetapi yang namanya skor murni tetap konstan ada dalam diri manusia. Jadi skor murni itu kapasitas yang ada dalam diri kita yang belum tentu bisa diukur oleh alat ukur, tetapi bisa didekati.
Makanya dalam alat ukur psikologi ada namanya skor error, dan margin errornya itu dibatasi. Jangan sampai lebih daripada 0,5 atau 5%. Jadi 95%-nya pasti betul. Nah, itu kira-kira ya. Baik, silakan lanjutkan. Dari seseorang. Slide sujud. Lanjutan 1. Prinsip penting lainnya adalah validitas dan reliabilitas. Validitas memastikan alat ukur mengukur hal yang tepat. Reliabilitas memastikan hasilnya konsisten. Slide lepas. Materi 1 Mapar. Psikologi bisa diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek, seperti cara penyajian, aspek yang diukur, atau struktur tes. Slide 6, lanjutan 1/4. Ada tes kognitif seperti tes IQ, tes kepribadian seperti MBTI, hingga tes proyektif seperti TA. Oke, kita stop. Sepanjang saudara berkenalan dengan ilmu psikologi, apakah pernah mendapatkan pengukuran berkaitan dengan kecerdasan atau kepribadian atau psikotes? Pernah enggak? Nah, Apa yang pernah dia ukur? tes kepribadian. Sebagai bentuk pemahaman saudara terhadap materi yang telah disampaikan. Ya. Apa tantangan terbesar yang Anda bayangkan saat melakukan pengukuran psikologi terhadap seseorang? Ya, berkaitan kalau kita sebagai orang psikolog nanti yang membuat alat ukur atau yang menggunakan alat ukur, kita mengukur orang, kira-kira apa yang menakutkan? Apa tantangan terbesar ketika kita sebagai pengukur? Coba sadari, apa tantangan terbesar nanti jika saudari yang akan mengukur orang dengan alat ukur psikologi, lalu sudah tahu orangnya? Baik Pak, yang saya bayangkan dari sekarang, jika saya mengukur psikologi seseorang, maka orang yang saya kenal tersebut kemungkinan besar tidak akan membicarakan hal yang sebenarnya yang dia rasakan kepada saya Pak. Kemungkinan besar mungkin dia malu, mungkin dia takut tersebar apa yang dia kemukakan nanti, itu makanya Pak. Iya, lalu bagaimana caranya kita menanggulangi tersebut? Kalau saya sebagai anak psikologi, maka saya akan mengatakan bahwa di dalam psikologi itu ada namanya azas. Jadi azas-azas psikologi akan saya laksanakan sebagaimana mestinya, dan saya akan berjalan sesuai dengan jalur yang sudah Bapak ajarkan. Baik, terima kasih. Silakan lanjutkan pada refleksi kedua. Ya, jika Anda diberikan kesempatan untuk mengembangkan alat ukur psikologi baru, aspek apa yang ingin Anda ukur dan kembangkan? Aspek kepribadian Pak. Kepribadian. Selama ini belum banyak alat ukur tentang kepribadian. Banyak Pak, tapi saya ingin sekali menjadi salah satu pengembang dari alat ukur tes kepribadian ini Pak. Baik. Jadi nanti kalau seandainya ada kesempatan saya bekerja di sekolah misalnya Pak, maka saya akan memberikan alat ukur kepada peserta didik saya. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasan dari tanggapan saudara tadi, bahwa betul adanya masih banyak aspek-aspek lain yang harus kita buatkan alat ukur psikologinya. Dikarenakan apa? Perkembangan zaman dan juga kompleksitas kepribadian, kompleksitas permasalahan sesama manusia dan saat ini, maka dibutuhkan pengembangan terhadap alat ukur yang ada. Untuk hari ini demikian kiranya mengantar kita terhadap mata kuliah alat ukur psikologi. Untuk kedepannya akan kita lanjutkan dengan materi-materi yang lebih seru. Maka oleh sebab itu jangan sampai saudara tidak bersemangat untuk dalam mata kuliah ini, maka tetap semangat. Kita akan mempelajari mengenai hal-hal yang lebih dalam lagi mengenai alat ukur. Terima kasih banyak atas kesempatan dan juga perhatiannya.